jadi pada video kali ini aku ingin membacakan sebuah chat history horor lagi dari Pia-Pia. Kali ini kita akan membacakannya teman-teman ya, karena ini aku membacakannya malam-malam. Oke. So langsung aja ya kita membacakannya teman-teman ya. Bentar guys, kameranya gimana nih? Udah ya. Harus jauhan dikit sih. Nah, sini ya. Oke, langsung aja kita bacakan teman-teman ya chat horornya. Let's go. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe teman-teman ya. Ada bayi di dalam gudang. Oke teman-teman, jadi judulnya part 1. Oke teman-teman, jadi judulnya ada bayi di dalam gudang ya. Jadi story horror kali ini kita bacakan bersama-sama. Guys, boleh kita reaction tapi harus tag namanya Pia-Pia gitu. Sekarang kamu berada dalam sudut pandang Tiffany. Sekitar jam 6 sore, Tiffany terbangun dari tidur siangnya dan mendengar sesuatu yang aneh. Entah mengapa dia merasakan firasat buruk setelah mendengar suara itu. Oke. Kita sekarang berada kita menjadi Tiffany teman-teman ya. Oke, mamanya. Kita ngechat mamanya ya. Mama udah pulang belum? Mama di kamar kan sekarang. Aku takut masa pas bangun tiba-tiba dengan suara bayi nangis. Mama dengar suara itu enggak? Suara bayi nangis. Iya. Bayi tetangga mungkin. Oh ya, mama belum pulang nak. Sini. Lagi nyari taksi mau beli makanan buat kamu dulu. Tapi mah, ini aneh. Kayaknya bukan suara bayi tetangga deh. Arahnya kedengaran dari gudang rumah kita soalnya. Keras banget. Iya. Jangan ke sana, jangan ke gudang. Tunggu sampai mama kembali. Apa? Kenapa? Oke, jadi si Tiffany katanya bilang kenapa teman curiga ya. Mama tahu sesuatu. Sebenarnya ada sesuatu yang terjadi. Mama belum bisa cerita ke kamu nah, tentang bayi itu. Serius, ada bayi di gudang mah? Kok serem sih? Kenapa aku nggak boleh masuk ke sana? Katanya teman. Tolong dibiarin dulu. Tunggu sampai mama pulang ya nak. Nanti mama jelaskan semuanya. Tapi gimana caranya aku ngelakuin itu? Tangisannya makin keras mah. Kayaknya aku harus ke gudang dan lihat keadaannya deh mah. Pokoknya dengan alasan apapun kamu dengerin mama. Jangan pergi ke gudang sebelum mama pulang. Mama udah peringatin lo ya. Tapi mah, gimana bisa aku ninggalin bayi nangis sendirian di rumah kita, di gudang? Gimana kalau terjadi apa-apa? Mama tahu, tapi mama punya alasan untuk ini. Kamu harus dengerin mama ya nak. Tetap diam dan tunggu di kamarmu. Ma, tiba-tiba
suara tangisannya berhenti. Aku nggak dengar suara apa-apa lagi. Baguslah. Aku akan coba ke gudang, mah. Astaga, katanya. Sebenarnya kenapa sih teman-teman kok mamanya ngelarang si Tiffany ya? Kan sudah mama bilang jangan ke situ. Mama marah. Tetap tunggu di kamarmu sampai mama datang. Atau mama akan sangat marah katanya. Tapi aku pengen tahu itu siapa, Ma. Aku pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kamu keras kepala sekali, persis seperti papamu. Tiffany sudah mau peringatkan jangan pergi ke sana. Kamu di mana sekarang? Sudah berhenti. Apanya? Tangisannya berhenti sama sekali. Tiba-tiba hening. Oh my god, tiba-tiba hening teman-teman katanya. Aku coba dengerin dari luar pintu gudang, mah. Benar-benar sepi. Perasaanku nggak enak deh. Aku heran, kenapa tiba-tiba ada suara tangisan bayi. Dan sekarang suara tangisan itu hilang. Nggak ada suara sama sekali. Mama nggak tahu. Mama sudah suruh kamu tunggu. Tapi kenapa Mama tahu tentang ini? Kata si Tiffany, teman-teman. Kenapa Mama tahu ada bayi di gudang? Mama sudah bilang kamu harus tunggu Mama. Dia bilang gitu. Kata mamanya ya teman-teman. Mama akan jelasin semuanya saat sudah pulang. Kenapa enggak sekarang lah? Aku pengen tahu apa yang terjadi sekarang. Nanti. Mama sudah bilang tunggu. Oke, 10 menit kemudian, teman-teman. Ada apa dengan 10 menit kemudian? Kita diperlihatkan apa itu? Sebuah rumah ya. Oh my god. Serem gini, guys. Bisa nggak sih kamu dengerin Mama? Mama sudah pulang. Mungkin sekitar 20 menit lagi, jalannya macet. Loh, Mama belum datang. Tapi aku dengar suara mobil di depan 5 menit yang lalu. Tapi aku heran kok Mama nggak masuk katanya. Ini heran sih teman-teman ya. Aku kira itu mobilnya Mama. Kamu tetap di kamarmu kan? Iya, aku nunggu Mama di lantai 2. Papa datang, Papa pulang ya? Tumben Papa pulang jam segini. Dia ngechat 18.46 temen-temen. Berarti udah jam 6 ya, hampir mau setengah 7. Masih lama sih. Gimana caranya Mama bisa tahu? Padahal Mama nggak lihat. Mama udah tanya ke Papa pulangnya kapan ya. Kalau gitu, itu mobil siapa dong? Mah, barusan aku ngintip dari jendela. Ada mobil warna putih parkir di depan rumah. Tapi aku ngeliat ada siapa-siapa. Hah? Mobilnya kecil, warna putih kan? Kenapa? Katanya kenapa temen? Tiffany jawab Mama. Mobilnya kecil warna putih. Iya kecil sih. Astaga katanya. Astaga. Kenapa guys? Mamanya kenapa? Ya Tuhan katanya. Mama kenapa? Nah, dengerin Mama baik-baik. Turuti Mama. Ini semua demi kebaikan kamu. Pastikan kamu kunci semua pintu dan jendela. Terus tunggu Mama pulang ya. Tunggu di kamarmu. Jangan lupa kunci pintu kamarmu. Jangan kemana-mana sampai Mama pulang katanya. Hah? Kenapa? Mama tahu itu mobilnya siapa. Sagana, kenapa kamu banyak sekali tanya? Katanya. Kamu gak punya banyak waktu sekarang. Sekarang dengerin penjelasan Mama ya. Cepat sembunyi dulu. Tunggu. Barusan aku lihat bayangan di jendela, bayangan perempuan. Jangan sampai dia ngeliat kamu. Dia gila. Hah? Siapa sih guys? Siapa yang gila? Mah, siapa dia? Apa yang dia lakuin sekarang? Sebenarnya Mama kenapa sih guys?
Aku nggak tahu, sebentar. Aku mau ngintip dulu, Ma. Mau ngintip dulu. Aduh, hati-hati ya, Nak. Ah, astaga, astaga. Dia lihat aku. Oh my God. Sekarang dia pukul-pukul pintu depan. Suaranya keras banget. Dia nangis sambil manggil nama papa. Ma, siapa dia? Biarkan dia, kata mamanya. Dia gila. Yang penting sekarang kamu sembunyi. Semua akan baik-baik saja. Tunggu mama datang. Mama hampir sampai. Bentar guys, gue bingung ini sebenarnya apa yang terjadi teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi, dan pasti ini mamanya menyembunyikan atau ada sesuatu yang disembunyikan sama mamanya ya. Makanya si Tiffany ini katanya harus ngumpet gitu teman-teman. Bentar ya guys ya, gue matiin ini dulu, lampu dulu ya. Bentar ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya bacain. Oke guys, lanjut. Gimana semua akan baik-baik saja, Ma? Ada suara bayi di gudang dan sekarang ada cewek gila psikopat di depan. Mukul-mukul pintu sambil nangis, manggil-manggil nama papa. Aku harus gimana ini? Mama akan jelasin semuanya pas mama sudah pulang. Yang penting kamu dengerin mama. Jangan deketin pintu depan atau ke gudang. Tetap sembunyi di kamarmu. Iya, Ma. Tapi lama-kelamaan semakin ngeri. Dia nggak lagi manggil nama papa, tapi teriak. Di mana dia? Keras-keras gitu. Sambil tetap pukul-pukul pintu, Ma. Oh, berarti tek-tek-tek-tek dipukul kayak gitu, teman. Wah, gila sih, ngeri. Apa? Ada bayi di gudang itu anaknya. Mama sudah telepon polisi. Jangan lupa kunci semua pintu dan jendela. Astaga, Ma. Aku barusan ngintip perempuan itu. Ketukannya makin keras. Dia berusaha masuk ke rumah. Rambutnya sangat berantakan dan dia kenapa? Tubuh dan tangannya penuh darah. Oh my God, guys. Oh my God, guys. Ngeri banget. Nah, berdoalah. Mama segera sampai. Ada apa sih guys ini sebenarnya? Wah, gila. Dimana papa? Kenapa papa nggak kesini, Ma? Kenapa mama nggak cepat pulang? Dimana polisi? Ini gila. Ini gila, Ma. Mama lagi di taksi. Sudah kusuruh supirnya untuk cepat. Tetap tenang, Tiffany. Dan semua akan baik-baik saja. Gimana aku bisa tenang? Aku takut, Ma. Cepat pulang. Ah. Dia bawa batu besar di tangannya, Ma. Kayaknya dia mau mecahin jendela dia. Dia mau masuk. Kamu di kamarmu kan, sayang? Iya, Ma. Aku lihat dari jendela lantai 2. Ini gila sih. My God, guys. Kenapa polisinya lambat banget sih? Mereka akan datang. Tenang, sayang. Oh, dia menghilang. Padahal barusan aku lihat dia. Apakah dia sudah masuk rumah? Aku nggak dengar apa-apa lagi. Aku berdoa supaya dia pergi. Tapi mobilnya masih di situ. Gimana kalau dia sampai masuk rumah ini? Sudah kamu kunci semua pintu dan jendela kan? Sudah kamu kunci semuanya, katanya gitu, teman-teman. Maaf ya. Sudah, Ma. Ma, jujur ke aku. Gimana Mama bisa tahu perempuan itu? Siapa dia, Ma? Dia adalah seorang yang papamu kenal. Mama nggak tahu tentang dia sebelumnya. Aku nggak paham. Kenapa Mama nggak cerita ke aku? Sekarang adalah waktu yang buruk untuk jelasin semuanya dari awal. Kenapa? Cerita ke aku, Ma. Kamu mau? Aduh, nanti. Udah nggak usah, Mi.
Ah, bayinya nangis lagi. Aku gak bisa denger. Aku harus coba ke gudang sebelum cewek psikopat itu datang. Jangan Tiffany, itu bahaya. Tetap sembunyi sampai mama atau polisi datang. Bentar guys. Maaf guys ya. Lanjut guys, maaf guys, kepotong-potong tadi ya. Aku nggak bisa nunggu lagi ma, ini udah lama banget, ini darurat. Sayang please, dengerin mama. Aku harus ngelakuin sesuatu ma. Aku nggak bisa diem begini aja. Ada banyak hal yang belum kamu tahu. Makanya kamu harus dengerin mama. Percaya sama mama. Mama takut kamu kenapa-kenapa. Tapi mama harus cerita sekarang juga. Jelasin ke aku. Aku gak bisa nunggu lagi. Bayinya nangis makin keras. Gimana kalau perempuan itu ke gudang? Mama gak mau kamu tahu. Tahu tentang apa? Apa yang sudah papamu lakuin? Papa ngapain? Nah, cerita ke aku. Oh guys, bener guys, ada rahasia nih berarti diantara mama sama papanya nih ya. Papa kenal sama perempuan itu. Mama nggak tahu gimana mereka berdua ketemu, tapi mereka sudah menyesal sekarang. Papamu sudah menyesal. Mah, kasih jawaban yang jelas, please. Sebenarnya apa yang papa lakuin? Bayi di gudang itu adalah anak dari papamu dan perempuan itu. Oh my god, astaga guys. Ini gimana teman-teman? Hah? Mama serius? Papa selingkuh? Mama gak mau kamu tahu apa yang terjadi. Mama juga gak mau kamu tahu apa yang terjadi hari ini. Semua ini rumit. Papamu bilang itu adalah sebuah kesalahannya dan dia menyesal. Mama gak mau kamu tahu dan tertekan. Mama gak mau kamu kecewa seperti mama. Papamu sudah mencoba putus dengan perempuan itu, tapi dia jadi gila. Dia terobsesi. Dia mengancam akan membunuh papa dan bayi itu. Papa jadi khawatir dengan keselamatan bayi itu. Jadi papa membawanya ke rumah dan disembunyikan di gudang. Mama serius? Tapi kenapa harus di gudang, ma? Jadi perempuan tadi itu adalah selingkuhannya papa? Iya, dia terobsesi banget sama papa kamu. Mama sangat kecewa dan sakit hati. Sakit hati teman. Mama takut kamu juga ngerasain apa yang mama rasakan saat ini. Papa kenapa? Papa ngelakuin itu? Aku gak percaya dengan ini semua. Jadi itu alasan kenapa papa sekarang jarang pulang. Kalian berdua jarang pulang ke rumah. Sering banget lembur. Papa takut perempuan itu akan ngikutin papa ke rumah dan bisa ngelukain mama, kamu, ataupun bayi itu. Jadi maafkan mama kalau mama dan papa jarang pulang nak. Tapi mama baik-baik aja kan? Iya, maaf untuk semuanya. Astaga, aku bisa dengar perempuan itu lagi. Untungnya dia belum masuk ke rumah. Dia jalan di sekitar rumah sambil teriak-teriak. Di mana dia? Dia pasti tahu bayinya ada di sini. Apakah dia cari bayi itu? Atau papa? OMG. Dia bawa kapak. Di mana polisi? Astaga. Kita berdua dan sembunyi nak. Gak tahu deh. Mama dan polisi sedang berusaha secepatnya ke sana. Tapi jalannya sangat macet. Bisa. Tetap tenang Tiffany. Kamu akan baik-baik saja kalau kamu sembunyi di kamarmu. Ma, aku gak akan biarkan cewek psikopat itu ngambil adikku. Aku akan turun dan ambil dia, baru sembunyi bersama. Itu akan lebih aman. Tiffany, kamu ngomong apa?
jangan pergi ke gudang. Kenapa sih mamanya selalu ngalangin si Tiffany untuk jangan pergi ke gudang, teman-teman? Dengerin kata-kata mama. Tapi mah, aku harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak bisa sembunyi gitu aja. Sedangkan bayi itu ditinggal sendirian di gudang. Tiffany, untuk saat ini aja tolong dengerin kata-kata mama. Mama, aku sayang sama mama, tapi aku nggak bisa biarin adikku nangis sendirian. Dia masih bayi. Aku akan ke gudang sekarang. Oke guys, Tiffany ke gudang. Mohon maaf jika ceritanya terpotong sampai di sini, karena cerita kali ini sedikit panjang dari cerita biasanya. Oh, tamat teman-teman. Maka dari itu yang barusan kalian tonton adalah part 1 atau bagian pertama dari keseluruhan isi cerita tersebut. Tonton lanjutan ceritanya di video part 2 atau bagian terakhir dari keseluruhan isi cerita ini. Oke, bersambung ke part 2. Oke teman-teman, habis guys. Oh my god, habis teman-teman. Oh, jadi ini part pertamanya teman-teman. Aku kira ini nggak ada lanjutan partnya. Berarti kemungkinan ada lanjutan part 2 nya dibuat nanti. Kalau misalnya ada, nanti aku buat teman-teman ya, lanjutan Chat Story Horror ini part 2 nya ya. Wah gila, nih seru banget sih teman-teman. Apalagi lanjutin part 2 nya pasti sangat seru kalau ada lagi. Udah guys, segini dulu ya konten bacain Chat Story Horornya kali ini pada malam ini. Maafin aku ya teman-teman ya, karena tadi videonya kepotong-kepotong dan juga ya hari ini sangat videonya kepotong. Maafin aku teman-teman ya, tapi aku usahain semoga di part 2 nya nggak ada lagi yang kepotong. Oke guys, see you next time di konten Chat Story Horror. Aku bacain Chat Story Horror ini ya, yang part 2 nya nanti. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya, di share konten aku kalau kalian suka ya dengan video-video aku. Oke, aku Fis Putra, aku pamit dan bye bye guys, selamat malam, see you guys, bye.